Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Rizka Arifah dengan NIM 1214-032395 dari kelas 4 PRB. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan tentang implementasi teknologi dan komunikasi. Yang pertama ada proses implementasi. Proses implementasi itu terbagi menjadi dua, yaitu inisiasi dan implementasi. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi berarti usaha mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahami dengan seksama, dan merencanakan untuk mengadopsi. Tahap ini memiliki dua tingkat, yaitu agenda setting dan matching. Yang kedua ada implementasi. Implementasi teknologi komunikasi berarti penerapan teknologi komunikasi dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sebuah proses penerapan implementasi mempunyai tiga tingkat, yaitu redefining, clarizing, dan routinizing. Selanjutnya yang B ada difusi inovasi, yaitu untuk sampai kepada implementasi ini sangat dibutuhkan proses panjang dengan berbagai penolakan sebelum akhirnya diterima dan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Muncul pertanyaan, mengapa teknologi komunikasi yang baru ditemukan menimbulkan penolakan dalam masyarakat? Hal itu disebabkan karena menyangkut tiga hal, yaitu yang pertama ada kebiasaan, yang kedua ada pola pikir, dan yang ketiga ada kemampuan yang ada dalam masyarakat. Baiklah, sekarang kita akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada kebiasaan. Kebiasaan adalah sebuah penemuan baru termasuk dalam teknologi komunikasi, biasanya akan mengubah kebiasaan masyarakat. Contohnya yaitu penemuan tablet untuk menyuburkan tanaman pada sawah dalam kurun waktu lama. Masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan urea lembut seperti pasir dan disebar di sawah secara merata. Urea tablet ini dijelaskan mengubah kebiasaan masyarakat urea tablet hanya dengan ditanam di sela-sela tanaman padi secara teratur. Kemudian urea ini sudah dianggap sama dengan urea dengan jenis yang disebar. Bisa jadi masyarakat kurang percaya karena tidak merata, sementara itu penyebarannya itu tidak merata. Sementara itu urea tablet saat disebar bisa tertiup angin, dan pemakaian urea tablet jelas akan mengubah kebiasaan masyarakat selama ini. Selanjutnya yang kedua ada pola pikir. Perbedaan pola pikir akibat munculnya teknologi adalah bisa menimbulkan penentangan di masyarakat. Pola pikir masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendapat beberapa orang yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah pola pikir berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pengetahuan seseorang. Tentu akan ikut mempengaruhi perilakunya juga. Intinya adalah teknologi komunikasi yang baru bisa ditolak masyarakat karena perbedaan pola pikir. Selanjutnya ada yang ketiga ada kemapanan. Kebanyakan orang senang dengan kemapanan. Begitu pula ada yang mengusik kemapanannya, ia akan melawan atau kalau perlu menolaknya. Karena menurut sebagian orang, kemapanan itu adalah sebuah kenikmatan dan umumnya tak ada yang menolak kenikmatan tersebut. Sama dengan penjelasan soal kebiasaan dan pola pikir. Kemampuan ini juga bisa jadi akan berubah di masa yang akan datang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, menurut Alfred M. Rogers, proses divisi inovasi ini memiliki 4 elemen pokok, antara lain yaitu ada inovasi, yang kedua ada saluran komunikasi, yang ketiga adalah jangka waktu, dan yang keempat ada sistem sosial. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi ini adalah gagasan atau tindakan, atau juga bisa berarti barang yang dianggap baru. Kebaruan sebuah inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya, yaitu jika suatu ide dianggap baru oleh individu, maka ia dianggap inovasi untuk orang tersebut. Baru yang dimaksud di sini adalah tidak harus sangat baru dan benar-benar baru saja muncul. Bisa jadi seorang baru mengenal inovasi meskipun sudah muncul beberapa saat. Misalnya saja internet sudah muncul pada tahun sekitar 96, namun masih ada saja individu atau kelompok masyarakat yang baru mengenalnya pada masa 2000-an. Maka, internet bagi masyarakat dianggap baru adalah sebuah inovasi. Selanjutnya yang kedua ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan
inovasi dari sumber kepada penerima. Sebab sehebat apapun sebuah inovasi, jika tanpa ada saluran yang tepat dalam menyampaikannya, tentu tidak akan berhasil. Contohnya tentang program keluarga berencana di Indonesia pada tahun 1970-an saat itu. Saat itu pemerintah gencar menyampaikan pentingnya KB untuk membatasi populasi penduduk yang kian pesat. Pemerintah mengkampanyekannya melalui saluran media massa, cetak, ataupun elektronik. Namun demikian, semua ini tidak bisa dikatakan sangat berhasil. Pemerintah dianggap salah memilih saluran komunikasi setelah mereka mempertimbangkannya. Akhirnya pemerintah memakai pemimpin opini atau pemuka pendapat, ketua kampung, kepala adat, kiai, atau pemuka agama lain untuk menyampaikan pesan tersebut. Ternyata cara ini cukup berhasil. Mengapa begitu? Karena masyarakat desa tergantung atau lebih percaya sebuah informasi dari pemuka pendapat daripada media massa. Hal demikian juga tidak jauh berbeda dengan inovasi teknologi komunikasi. Kesalahan memilih saluran komunikasi menyebabkan pesan tidak akan sampai pada tujuan. Agar inovasi bisa tersebar dengan baik, sumber setidaknya harus memperhatikan yang pertama ada tujuan diadakannya komunikasi, dan yang kedua ada karakteristik penerima. Selanjutnya yang ketiga ada jangka waktu. Jangka waktu berarti proses keputusan inovasi. Prosesnya meliputi dari seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Proses itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Proses penerimaan yang ada pada individu tidak mendadak begitu saja sebagai sesuatu yang baru. Teknologi komunikasi awalnya masih dianggap asing dan lambat laun sejalan dengan proses pengenalan teknologi itu. Pertimbangan baik buruk, kebutuhan, kepentingan, tekanan pihak lain, seseorang mungkin menerima inovasi selanjutnya. Yang keempat ada sistem sosial, yaitu sistem sosial berarti sekumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kejelasan untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sistem sosial ini akan meneruskan penerima inovasi apakah teknologi komunikasi baru itu bertentangan atau tidak dengan sistem sosial yang berada di masyarakat. Selanjutnya yang C ada proses adopsi. Teknologi dan komunikasi ada 5 tahapan dalam proses adopsi, yaitu yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada persuasi, yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada konfirmasi. Baiklah, yang pertama itu ada tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan ini adalah tahap di mana seseorang belum mengetahui informasi mengenai inovasi baru meskipun sebenarnya informasi itu sudah tersebar pada individu atau kelompok-kelompok lain. Agar seseorang tahu, maka inovasi itu perlu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Saluran bisa komunikasi antar personal melalui media cetak dan elektronik, serta saluran lain, tergantung tujuan, kepentingan, juga siapa sasarannya. Yang kedua ada tahap persuasi. Tahap persuasi ini adalah tahap yang berada pada wilayah pemikiran calon pengguna. Seseorang akan mengukur keuntungan yang ia dapat jika mengadopsi sebuah inovasi berdasar evaluasi dan diskusi, serta pencarian sumber-sumber yang dianggap mencukupi. Ia cenderung memulai untuk mengadopsi atau bahkan menolak inovasi tersebut. Yang ketiga adalah tahap pengambilan keputusan. Tahap ini seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Namun demikian, meskipun seseorang sudah mengambil keputusan besar, kemungkinan terjadi perubahan dalam adaptasi teknologi komunikasi. Artinya bisa jadi pada suatu waktu individu atau kelompok masyarakat menolak, di waktu lain mereka menerimanya. Yang keempat ada tahap implementasi. Dalam tahap ini seseorang yang sudah mengadopsi inovasi mulai menggunakannya dan sambil mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut.
Selanjutnya ada tahap konfirmasi. Di tahap ini adalah proses setelah penerimaan dan implementasi inovasi. Seseorang sudah membuat keputusan mencari pembenaran atau tidak tindakan mereka. Selanjutnya yang D ada kategori adaptor. Proses penerimaan adopsi atau adaptor bisa dikelompokkan dalam tingkat kecepatan dalam penerimaan inovasi tahun 2015. Pernah mengenalkan kurva adopsi yang bisa dijadikan pedoman bagaimana kecepatan masyarakat dalam menerima inovasi. Ia membagi kelompok adaptor menjadi 5, yaitu yang pertama ada inovator atau penemu, yang kedua ada early adaptor atau adaptor yang awal, yaitu perintis atau pelopor, yang ketiga ada early majority atau mayoritas awal atau pengikut dini, yang keempat ada majority atau mayoritas akhir atau akhir, dan yang kelima ada kelompok tertinggal, kelompok tradisional, kulot, dan kepala batu. Selanjutnya yang E ada implementasi teknologi bagi organisasi. Implementasi bagi organisasi atau lembaga pernah dikemukakan oleh Louis Goodrich dan Michael Risis dalam The Process of the Technological. Mereka membagi proses implementasi meliputi manajemen, sistem proses birokrasi, pengembangan organisasi, dan konflik. Tawar-menawar yang pertama ada manajemen sistem proses manajemen. Manajemen sistem proses manajemen ini adalah sistem implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil sistem organisasi. Yang kedua ada proses birokrasi. Dalam proses ini implementasi teknologi komunikasi merupakan suatu upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga berdasarkan persepsi manajemen puncak. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan organisasi. Artinya di sini adalah implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas serta muncul karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Yang keempat adalah konflik atau tawar-menawar. Di sini implementasi teknologi komunikasi merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar atau kompromistis dan perspektif implementasi teknologi tersebut. Lahirlah 4 perspektif implementasi teknologi komunikasi sebagaimana dikatakan Ternesti dan Flyer tahun 1990. Ini yang pertama ada teknosentris, yang kedua ada sosiosentrik, yang ketiga ada konflik, dan yang keempat ada desain sistem. Selanjutnya yang F yaitu faktor penentu implementasi teknologi. Implementasi teknologi menumbuhkan beberapa syarat agar bisa diterapkan penerapannya. Paling tidak harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem sosial, yang kedua ada tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi, yang ketiga ada tekanan pihak lain, dan yang keempat ada kesadaran individu. Yang pertama yaitu sistem sosial. Sistem sosial ini adalah aturan sosial yang diakui dan dilaksanakan lalu dijadikan petunjuk dalam perilaku sehari-hari. Sistem sosial hasil kesepakatan masyarakat yaitu ikut menjadi penentu apakah teknologi komunikasi itu bisa diterapkan apa tidak. Yang kedua ada tingkat kebutuhan masyarakat. Akar inovasi ini bagian yang sangat rasional dan wajar bahwa setiap implementasi teknologi komunikasi baru harus sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Ketika ada tekanan pihak lain, ada kalanya penerapan teknologi karena tekanan pihak lain bisa individu masyarakat itu. Selanjutnya ada kesadaran individu. Implementasi teknologi juga sangat tergantung pada kesadaran individu. Secara individu itu berkaitan erat dengan kepentingan dan kebutuhan individu. Selanjutnya ada kepentingan kekuasaan. Politik juga bisa menjadi faktor penentu implementasi teknologi. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.